Shalom guys, udah lama kita nggak bertemu, balik lagi masih 9 malam ya, 20.30 dan jam 8 lagi karena kesibukan para orang-orang di belakang layar. Dulu kita mengundang narasumber kita yang sudah tidak dilakukan lagi tentunya ya, kapabilitasnya, kapabilitasnya. Langsung kita panggilnya, oke? Shalom David, gimana kabarnya? Shalom. Seger sekali hari ini. Oh iya dong, sudah makan soalnya Mantap, pakai hoodie baru ya, warna biru. Enggak, udah lama sebenarnya. Oh, udah. Sudah lama. Gimana kabarnya Pastor Nathan? Wah lama tak jumpa. Iya, kabarnya dahsyat luar biasa. Aduh, Shalom guys, semuanya yang sudah join. ya. Hoodie-nya David sama jongjoko.id sama. jongjoko.id. Oh iya, sama biru. Tuh ketahuan lagi saya minjem punya dia. Oke, saya mau Mungkin dia bikin David. Iya, bisa jadi sih. Oke, sebelum kita masuk ke acara squiz show kita yang spesial ya, setiap squiz show pasti spesial tentunya. Saya mau menyapa buat brothers and sisters semuanya, buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan IG live-nya hopchurch.id sekarang ya, kita lagi ada di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan squiz show, Santuy squiz. Mantap ya Nathan, tidak akan lupa ya jingle Ya, kita. udah berapa kali? Udah 19 kali termasuk hari ini kan? Oh iya, hari ini 19 kali, nggak terasa loh, 19 kali. Luar biasa. Nanti ada kejutan spesial ya, ke yang 20 ya, episode 20 nanti ada kejutan spesial, jadi nantikan. Yes. Oke, Pastor Nathan, hari ini kita akan berbicara mengenai wisdom and freedom. Ya. Oke kan ya? Oke banget. Kayak orang bule. Ya tinggal kulitnya diputihin ya. Rambutnya dimerahin. Pastor Nathan, kita ngomongin soal wisdom and freedom, atau bahasa Indonesianya itu kita ngomongin soal apa ya? Bijaksanaan dan bukan bijaksanaan dan kebebasan ya. Dan kebebasan. Benar ya, kebijaksanaan dan kebebasan. Nah, oke Pastor, sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, mungkin Pastor Nathan ada definisi khusus nggak sih soal kebijaksanaan ini, dan mungkin kalau mau dijelasin juga tentang freedom atau kebebasan juga mungkin kasih tahu kita tentang definisinya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh soal kebijaksanaan itu dan kebebasan itu, kita harus sudah tahu dulu dong definisinya seperti apa. Oke, silakan. Sebenarnya ini temanya agak mirip-mirip dengan hari Kamis kemarin ya. Ya. Cuma mungkin hari ini lebih spesifik, lebih dalam gitu ya. Yes. Jadi tentang wisdom and freedom gitu ya. Ini definisi yang saya dapat dari beberapa buku dan beberapa kali ngobrol sama teman-teman, ikut seminar di sekolah juga. Jadi ini adalah kompilasi dari beberapa sumber gitu ya. Jadi kalau ngomong wisdom atau bijaksana itu kan tingkatannya lebih tinggi daripada pinter gitu ya. Iya, betul. Orang pinter
belum tentu bijaksana. Tapi orang bijaksana biasanya sudah melewati tahap-tahap yang membuat dia jadi pinter gitu kan ya. Nah, pinter itu kan lebih ke sebenarnya ke knowledge ya. Kalau wisdom itu lebih ke pengalaman hidup ya. Kalau saya sih nggak terlalu suka dengan istilah asam garam. Terus rasa-rasa yang lain berarti mereka haus atau kekurangan rasa yang lain gitu ya. Kalau saya mau sih pengalaman hidup saya lengkap gitu ya. Ada asam, ada garam, ada manis, semuanya saya. Jadi lewat kesempatan ini saya mau membujuk teman-teman semuanya jangan suka pakai asam dan garam. Kalau kita kaya, ya kita punya seluruh rasa dalam hidup kita. Nah, kembali ke definisi tadi, kan tadi saya ada sekilas ngomong ya. Orang yang wise atau yang bijaksana sudah melewati berbagai macam pengalaman hidup. Kalau orang yang pinter doang biasanya ya baru belajar gitu ya. Nah, bedanya pinter dan bijaksana adalah orang bijaksana bisa menggunakan ilmunya tepat pada saatnya gitu ya. Itu definisi saya lah ya. Contohnya gini, contohnya seorang dokter. Dokter kan pasti pinter ya. Sekolahnya kan susah, jadi dokter itu kan gak gampang ya. Saya dulu pengen jadi dokter sih terus terang. Dulu. Nah tapi seorang dokter yang pinter sekalipun, dia membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi dokter yang bijaksana atau berpengalaman ya. Mungkin dia tahu sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, dia bisa bikin atau dia bisa tahu segala jenis macam penyakit dan obat. Tapi dokter yang bijaksana adalah dokter yang bisa memberikan obat yang tepat dengan dosis yang tepat pada penyakit yang tertentu. Wow. Gitu. Itu bijaksana ya. Itu definisi secara umum lah ya. Nah, kalau diaplikasikan dalam hidup, apakah orang-orang bijaksana? Ya, orang bijaksana adalah orang yang bisa memberikan sebuah atau melakukan sebuah treatment yang tepat dengan dosis yang tepat pada saat-saat yang tepat gitu. Kalau orang yang pinter kan dia tahu mestinya begini-begini, tapi kadang-kadang dosisnya nggak tepat, waktunya nggak tepat gitu. Jadi itu definisi saya tentang wisdom. Gitu dulu, Fit. Freedom-nya mau sekalian apa nanti? Freedom-nya nanti deh ya, habis saya ngomongin, habis saya menyapa para viewers, para netizen Instagram kita. Ya, selamat malam, shalom guys. Yes. Sekarang saya, Pastor Nathan, lagi ada di acara Squish Show, Santuy Squish. Acara yang kita tunggu-tunggu setiap Selasa dan hari Kamis. Yes, nah, hari mantap. ini kita ngomongin soal wisdom and freedom, tentang bijaksana dan kebebasan atau bebas lah ya. Nah, bagi teman-teman nih yang mau ngobrol-ngobrol, mau sharing pengalaman, atau mungkin mau tanya, bisa langsung tanya nanti ke Pastor Nathan ya, jangan ke saya, Pastor Nathan tentunya, karena beliau narasumbernya bukan saya. Nanti silakan tulis pertanyaan di komen, nanti selama Pastor Nathan bisa jawab, akan dijawab, ya nggak Pastor? Yes, kalau nggak ya, bisa tetap dijawab. Tetap dijawab. Tapi dijawabnya, wah saya tidak bisa. Itu juga jawaban ya. Itu juga jawaban. Oke, Pastor, ini menarik. Kita ngomongin soal wisdom dulu ya. Tadi saya ada pertanyaan sekelebat gitu ya, tentang seseorang itu bisa dianggap bijaksana dalam umur tertentu kah gitu. Karena tadi Pastor Nathan bicara definisi bijaksana tuh nggak cuman sekedar tahu ya, nggak sekedar knowledge gitu ya, tapi berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kita berbicara soal pengalaman, tentunya semakin pengalamannya banyak, semakin dia wise dong ya, semakin dia punya wisdom ya kan. Nah, apakah anak-anak muda nih, seperti saya masih muda nih. Saya masih muda ya kan. Nah, apakah anak-anak muda tuh bisa punya wisdom? Penting banget ya, bagus banget David tanya. Jadi saya bisa ngomong secara to the point gitu ya. Memang tadi saya kan ngomong orang yang bijaksana biasanya karena sudah kaya dengan pengalaman hidup.
Tapi pertanyaannya David keren banget. Kenapa? Karena saya juga sering ketemu orang-orang yang usianya sudah banyak, tapi cerobohnya luar biasa gitu ya. Sudah banyak, sudah tua ya berarti. Iya, jadi walaupun dia sudah banyak umurnya, saya nggak ngomong tua. Walaupun dia sudah tua atau sudah banyak umurnya, sudah senior, tapi very careless gitu hidupnya ya. Very careless, omongannya nggak bisa diatur, omongannya nggak bisa dipegang. Pagi ngomong A, sore ngomong B, istilahnya tahu tempe gitu ya, kadang tahu, kadang tempe gitu. Tapi sebaliknya juga saya ketemu banyak anak-anak muda yang menurut usia dia sebetulnya masih sangat belia gitu ya. Tapi waktu diajak ngobrol, wah pikirannya dewasa banget gitu ya. Kayak hari ini yang saya ajak ngobrol nih, pakai hoodie warna biru, ternyata orangnya sangat bijaksana sekali gitu ya. Jadi walaupun tadi kita buka pembicaranya dengan orang bijaksana adalah orang yang punya pengalaman yang banyak, tapi ternyata unfortunately orang-orang yang umurnya banyak nggak semuanya juga belajar dari pengalaman hidup gitu. Ada yang very careless gitu dalam hidupnya, ada yang tambah sotoy gitu, ada yang tambah songong gitu ya. Tapi anak-anak muda juga nggak semuanya anak muda itu orang-orang yang tidak hati-hati dengan hidup. Banyak sekali anak-anak muda yang walaupun masih muda, dia pengalaman, dia bisa melihat pengalaman itu menjadi guru yang baik luar biasa gitu ya. Jadi saya sungguh appreciate anak-anak muda yang kayak begitu. Gitu, Fit. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih, Pastor. Jadi kalau anak muda ini ya, selain dari pengalaman nih, Pastor, kira-kira bisa dapat dari mana lagi sih kebijaksanaan ini gitu? Apa ya, bijaksana tuh kan mungkin bisa dibilang karakter juga kali ya, atau sifatnya gitu ya, atau mungkin responnya yang bijaksana gitu ya. Kan ibaratnya kayak dia belum dapat cukup pengalaman nih untuk jadi seorang yang bijaksana gitu kan. Nah, gimana caranya sih anak-anak muda itu, yang tadi Pastor Nathan kan sering katanya ada juga ketemu kan beberapa anak muda yang ternyata lebih bijaksana gitu loh dibandingin orang-orang yang sudah umurnya banyak tadi kata Pastor Nathan. Nah, kira-kira gimana sih biar anak-anak muda tuh ya kayak kita gitu ya bisa dapat wisdom bukan dengan pengalaman, selain pengalaman, Pastor. Nah, ini keren. Saya jadi keinget begini, ada 3 jenis manusia. Jenis yang pertama manusia yang bodoh gitu ya. Manusia yang bodoh adalah manusia yang tidak mau belajar dari pengalaman. Wow, ya. Terus jenis pengalaman yang kedua, jenis manusia yang kedua adalah manusia biasa gitu ya. Manusia biasa adalah manusia yang mau belajar dari pengalamannya sendiri. Jadi dia punya pengalaman, jatuh, kesandung, terus dia belajar, oh jangan jatuh lagi, jangan kesandung lagi, jangan. Kalau lewat di tempat itu mesti hati-hati. Jadi yang pertama tadi manusia bodoh, orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Yang kedua manusia yang biasa, manusia yang belajar dari pengalamannya sendiri. Nah, manusia yang bijaksana yang ketiga adalah manusia yang belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Nah, di sini saya jadi menemukan ada hubungan pertanyaan David sekarang dan yang beberapa menit yang lalu. Jadi betul ada anak-anak muda yang sudah begitu bijaksana. Kenapa? Karena mereka mau belajar dari pengalaman orang lain. Kalau orang lain atau orang tuanya atau siapapun pernah melakukan kesalahan di satu bidang, ya dicari dia salahnya apa ya. Terus pengen tahu. Nah, akhirnya mereka tahu, oh kalau gitu kita jangan melakukan hal yang sama gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Wow, keren banget. Kabur. Memang tadi kita ada di kelas gitu ya. Kita lagi ada di kelas. Terus saya udah ngomong sama Pak Joni, Pak, sebentar lagi saya kabur ya Pak ya. Gitu. Ternyata beliau ikut kabur juga. Aduh. Memang pecinta quiz show. Kayaknya nggak tahan nih kalau nggak lihat quiz show satu hari aja di nanti ya. Selamat bergabung dengan tim kabur. Dr. Joni, saya menitip pesan, tolong jangan kabur dari quiz show dulu ya. Sampai jam 9 nanti. Oke, sebelum kita lanjut nih, Pastor, nih keren banget ngomongin soal wisdom and freedom ya. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa buat teman-teman yang lagi menyaksikan
IG live-nya opchurch.id. Sekarang kita lagi di acara spesial ya, selalu kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di Squish Show, Santuy Squish. Santuy Squish, oke, mantap sekali Pastor Nathan. Ada vibrate-nya kan? Ya. Semakin hari guys semakin bervariasi ya. Iya dong. Jurus makin banyak. Nah, saya mau menyapa buat teman-teman yang lagi menyaksikan. Mungkin teman-teman mau berbagi, mau sharing, jangan berbagi makanan ya, karena nggak suka. Mungkin mau sharing pengalaman dan segala macam soal wisdom and freedom, atau mau nanya, silakan ditanya, langsung aja nanya di kolom komentar. Oke, kita tunggu. Nah, Pastor, tadi udah ngomongin soal wisdom ya. Nanti kita ngomongin soal aplikasinya lah, karena ini masih panjang, waktu kita masih panjang. Nah, oke, Pastor, sekarang kita berpindah nih ya. Nanti kan ada kaitannya ya antara wisdom and freedom. Tapi saya mau tertarik ngomongin soal freedom dulu. Tadi wisdom kita udah tahu lah ya, tentang freedom ini kan kebebasan ya kan, bebas. Nah, bagaimana Pastor Nathan definisi dari freedom ini? Freedom ini banyak orang suka ya. Mereka berpikir, bebas oi gitu kan, suka orang ngomong bebas oi gitu kan ya, bebas, freedom. Tapi saya mau mengajak kita berpikir lebih serius daripada bebas oi gitu ya. Jadi kalau ngomong bebas oi atau freedom, ternyata banyak loh pahlawan-pahlawan yang rela berkorban nyawa gitu ya, for the freedom gitu ya. Jadi pahlawan-pahlawan perjuangan demi kemerdekaan, mereka mau mengorbankan nyawanya gitu ya. Karena selama saya mempelajari dan saya mengamati, sorry to say ya, saya malam ini mau sharing sama saudara, there is no absolute freedom. Jadi tidak ada tuh kemerdekaan atau kebebasan yang absolut. Dan ini yang seringkali orang bikin masalah atau jadi masalah karena mereka nggak ngerti sebetulnya. Nah, kalau ini ngomongnya agak panjang dikit, nggak apa-apa ya, Fit ya? Nggak apa-apa. Ini kan momen kita memberikan edukasi buat kita semua ya. Nah, kalau kita belajar sejarah ya, semua bangsa di dunia, semua negara di dunia, umumnya setelah memproklamirkan kemerdekaan itu terjadi pemberontakan, termasuk Indonesia. Indonesia merdeka tahun 45, terus gak lama setelah itu terjadi pemberontakan, bahkan sampai dengan tahun 65 ada pemberontakan besar. Setelah itu juga masih ada pemberontakan kecil. Kenapa sih kayak gitu? Nah, makanya saya berani menjawab karena mereka sebenarnya nggak ngerti definisi freedom, nggak ngerti definisi kebebasan atau kemerdekaan. Mereka berpikir kalau dijajah itu kan nggak enak. Terus, wah kita mau merdeka dong. Nah kalau udah merdeka, bebas. Ternyata waktu bapak-bapak bangsa kita memerdekakan kita, waktu kita sebagai bangsa Indonesia sudah merdeka, kan Bung Karno, Bung Hatta, dan bapak-bapak bangsa kita, ternyata mereka duduk bersama, terus mereka berembuk, dan mereka akhirnya menyetujui ada yang namanya undang-undang, gitu kan. Jadi setelah merdeka dari penjajah, bukan berarti bebas, waktu membentuk sebuah negara baru, ada peraturan, ada undang-undang gitu. Jadi termasuk kita dalam kekristenan pun, waktu kita dimerdekakan dari belenggu dosa, bukan berarti bebas, kita bebas ngapa-ngapain. Nah, waktu kita dimerdekakan dari belenggu dosa, kita diingatkan kita sudah menjadi milik Kristus. Nah, waktu kita menjadi milik Kristus, kita harus tahu dong, sebagai milik Kristus, sebagai orang Kristen, ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Makanya, sekali lagi saya ulangi, sebetulnya there is no absolute freedom. Nah, saya mau minjem kata-katanya seorang yang terkenal, namanya Barry Schwartz. Nah, Barry Schwartz ini bilang sebetulnya ada dua macam freedom, ada dua macam kemerdekaan atau dua macam kebebasan. Kebebasan atau freedom yang pertama itu sifatnya negatif. Kenapa negatif?
Karena orang-orang yang menganut kebebasan negatif, mereka percaya bahwa bebas adalah sebuah state atau sebuah keadaan, mereka bebas dari perintah dan aturan. Dan karena manusia merasa bebas dari perintah dan aturan, mereka menjadi manusia yang liar, gitu ya. Nah, Barry Schwartz juga bilang ada kebebasan positif. Kebebasan positif adalah kebebasan, nih, keren. Kebebasan positif adalah kebebasan mentaati peraturan dan undang-undang. Ya, ini topik yang penting, benar. Apalagi kita sebagai anak muda ya, rata-rata yang menyaksikan ini kan anak muda paling nggak berjiwa muda lah ya, Instagram dan segala macam ya kan. Dan bahasan kita kan juga cukup kekinian gitu ya, kemudaan lah ya. Nah, ini karena ngomongin soal kebebasan pasti kan ada sangkut pautnya soal gaya hidup kita ya, Basar ya. Ya apapun yang kita lakukan gitu loh. Memang ini kita belum nyangkutin dulu ya ke soal kekristenan gitu ya. Tadi saya mau tanya soal itu juga, tapi nanti dulu lah saya bahas soal yang lain dulu. Misalkan kayak kita punya kebebasan, manusia itu sadar ya kita punya kebebasan gitu ya. Nah ini kayak pertanyaan saya hari Kamis lalu yang belum sempat ternyata jawab nih. Iya, betul. Jadi, di saat kita ngerasa bebas, apa perlu sih kita mikirin orang lain gitu loh? Kalau kita mikirin orang lain kan akhirnya jadi kita malah ngerasa nggak bebas, benar nggak Basar? Jadi misalkan ya, ini contoh aja, misalkan kita lagi masuk dalam masa transisi kan menuju new normal gitu kan, atau kemarin lah dalam masa PSBB gitu kan. Nah itu kan ada yang namanya sebagian orang gitu ya, mungkin saya juga termasuk gitu ya, pengennya bebas gitu loh. Saya pengen makan dimanapun. Mr. Joni, Anda masih muda, Mr. Joni. Dimanapun saya mau, saya punya duit ya kan, saya punya duit, saya punya keinginan, saya punya kebebasan untuk makan dimanapun gitu kan. Oke lah, akhirnya ada restoran yang buka tuh saya makan. Tapi kan di sisi lain kayak kita tuh jadi bisa ngerugin orang dong, karena tanpa sadar mungkin kan kita juga terjangkit COVID gitu ya kan, sebagai carrier kadang-kadang kan nggak ada gejala gitu Bester ya. Nah contohnya kayak gitu Bester, apakah kita nih sebagai orang yang bebas gitu ya, pertama di Indonesia, di negara kita Indonesia, kita harus nggak sih mikirin kebebasannya orang lain juga gitu loh. Gimana Bester? Ya itu pertanyaan David bisa saya jawab dengan quote-nya Barry Schwartz tadi ya. Nah harus diakui sangat disayangkan ya, unfortunately nggak cuma terjadi di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia ini, di masa-masa lockdown-nya dibuka, di masa-masa PSBB-nya diringankan, orang udah merasa bebas, mereka udah nggak mikir. Nah jadi itu yang saya pinjam kata-katanya Barry Schwartz, orang yang percaya dengan kebebasan yang negatif, jadi merasa sudah tidak perlu ada lagi aturan dan undang-undang gitu ya. Nah tapi saya suka Barry Schwartz bilang ada yang namanya kebebasan positif, adalah kebebasan, keren nih bahasanya, kebebasan melakukan, kebebasan mentaati peraturan dan perundangan demi kebaikan. Nah demi kebaikan memang dia nggak sebut secara general, secara umum, tapi ya saya percaya demi kebaikan itu kan kebaikan kita dan kebaikan orang lain. Jadi saya percaya definisi Barry Schwartz bicara kebebasan sebenarnya kebebasan positif. Walaupun nggak ada polisi, walaupun nggak ada denda, walaupun nggak ada yang todongin kita pakai pistol gitu ya. Tapi karena kita juga berpikir tentang diri kita dan orang lain, kita bebas melakukan himbauan pemerintah, bebas melakukan peraturan pemerintah tanpa perlu todongin senjata, tanpa perlu ada polisi, tanpa perlu ada tentara yang jagain. Kenapa? Karena kita tahu himbauan itu, peraturan itu, undang-undang itu tujuannya untuk kebaikan kita semua. Ini keren banget ya. Jadi kayaknya dalam banget ya. Iya, benar. Jadi kayak malam hari ini terlalu dalam ya. Enggak ya? Enggak. Tapi kayak seakan-akan ya, Pester tadi baik lagi ya. Seakan-akan ada orang-orang yang merasa ya kalau hidup masih diatur gitu ya, segala sesuatu masih diatur, mana bebasnya? Di mana itu kebebasan gitu. Maksudnya masih banyak anggapan, jadi orang Kristen nih banyak aturannya nih. Mau jadi pelayan Tuhan aja banyak aturannya nih. Terus apa dong
makna di balik kata bebas dalam Tuhan gitu. Nah, jadi ya malam hari ini saya pikir momen yang bagus banget untuk mengenalkan kepada netizen baik lewat IG Live ini, next IGTV dan juga YouTube channelnya hopechurch.id atau Hope Church Indonesia gitu ya. Kebebasan itu bukan bebas gitu. Kebebasan adalah kita mau melakukan peraturan, undang-undang, tuntunan, arahan tanpa ada rasa paksaan. Kenapa kita nggak perlu dipaksa-paksa? Karena kita tahu tuntunan, arahan, bimbingan, apapun itu namanya, tujuannya untuk kebaikan kita kok. Gitu. Oke, mantap. Jadi memang yang namanya kebebasan juga kita berarti mesti lihat keadaan orang lain juga, Pastor ya. Jangan sampai, makanya ada peraturan kan, makanya jangan sampai kebebasan kita itu malah merugikan orang lain. Betul. Ya kan? Makanya sekarang ada merokok di tempat umum. Jadi bukannya dilarang, tapi ada tempat untuk merokok sehingga tidak merugikan orang lain. Itu salah satu contohnya ya. Benar gak? Nah ini keren banget. Udah tinggal setengah jam lagi. Tidak begitu berasa ya. Makan juga tidak boleh kelihatan banyak orang juga. Oh, kenapa? Ya kalau ada orang yang lagi diet, nanti kita dipikir menggoda iman dia. Yang makan jangan posting di sosial media. Oke, saya mau menyapa buat teman-teman semua nih yang baru saja menyaksikan IG Live-nya hopechurch.id. Sekarang Anda sedang menyaksikan acara yang kita tunggu-tunggu, acara yang kita rindukan bersama, apalagi kalau bukan Squish Show. Santuy Squish. Saya pakai tanda cari. Mana Ardi? Ya, buat teman-teman yang baru aja join, Anda sudah terlambat setengah jam, tapi nggak usah khawatir karena kita akan ada rerunnya di channel YouTube kita, Hope Church Indonesia. Terus nanti juga ada rerunnya juga di IGTV kita, di hopechurch.id dan di Facebook kita. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di follow. Oke, sekarang kita lagi ngomongin soal wisdom and freedom. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan nih, tadi kan kita udah bicara selama setengah jam nih, ngomongin soal definisi wisdom, definisi freedom itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan, pengalaman, atau mau yang di-sharingin, silakan tulis di kolom komentar ya di bawah ini ya. Ya, Pastor, sekarang saya mau nyangkutin ini soal dengan kekristenan. Ini penting sebenarnya. Nah, Pastor, soal kebebasan di dalam Tuhan gitu ya. Kita sudah ditebus oleh darahnya Yesus Kristus yang membuat kita jadi bebas, ya kan? Banyak lagu soal bebas gitu kan. Nah, ini ada sangkut-pautnya sama keselamatan nih, Pastor. Ya kan? Ada anggapan. Tadi Pastor udah sempat nyinggung juga. Ada anggapan ketika orang Kristen sudah diselamatkan, sudah percaya sama Tuhan Yesus gitu ya, sekali selamat, tetap selamat. Jadi dia cenderung bebas melakukan apapun di dalam hidupnya nih, Pastor. Melakukan dosa, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan dan segala macam. Gue bebas dong. Kan gue udah percaya Tuhan Yesus. Yang namanya orang percaya Tuhan Yesus sudah dibebaskan, ya kan? Nah, tapi karena anggapan seperti itu, jadi ada anggapan ya udah saya selamat tetap selamat. Jadi meskipun gue melakukan hal-hal yang berdosa dan segala macam, gue selamat karena gue sebenarnya udah bebas dalam Tuhan gitu loh. Nah, itu gimana, Pastor? Apakah anggapan seperti itu benar atau tidak? Seperti analoginya bangsa Indonesia yang merdeka dari penjajahan, baik itu Belanda maupun Jepang. Orang kan seringkali pikir kalau udah merdeka bebas, gitu ya, mereka teriak-teriak kayak zaman dulu kan, teriak-teriak. Kalau kita ngeliat film-film sejarah, kita nonton bukan cuma Indonesia aja, banyak negara gitu ya. Freedom gitu kan, teriak-teriak freedom gitu ya. Tapi faktanya orang-orang yang teriak-teriak freedom gitu ya, banyak yang kecewa kan. Kenapa? Karena negara baru itu Indonesia, yang negara baru tahun 45 dan negara-negara lain, ternyata termasuk Amerika ya, sebentar lagi kan kita juga akan melihat Amerika merayakan kemerdekaan 4 Juli, mereka merdeka dari kolonial juga. Mereka
perjuangannya juga nggak ringan ya, freedom, teriak-teriak. Nah tapi setelah merdeka kan ada peraturan yang baru, undang-undang yang baru. Jadi saya pikir itu selaras atau sejalan dengan perjalanan rohani kita ya. Waktu kita dimerdekakan dari dosa, wah merdeka nih, yes merdeka gitu ya. Tapi jangan salah, kemerdekaan dari dosa itu kita akhirnya terjun sampai kata-kata itu. Kita akhirnya terjun atau yang sebetulnya perlu kita tahu hukumnya itu tujuannya baik. Untuk menuntun kita kepada keselamatan. Nah, jadi pas banget nih sebelum beberapa hari lalu sebelum kita ngomongin ini, saya baca di Alkitab ya. Terus saya baca ada beberapa komentarnya keren banget ngomong. Jadi khotbah-khotbah yang mengatakan bahwa keselamatan adalah sesuatu yang mudah, itu adalah khotbah-khotbah yang perlu diwaspadai. Karena faktanya keselamatan itu membutuhkan perjuangan kita dalam melakukan hukum Tuhan. Wah keren banget waktu saya baca itu ya. Saya lupa komentarnya di mana. Jadi kalau ada khotbah yang berkata keselamatan itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang, itu perlu diwaspadai. Karena faktanya keselamatan itu didapat pertama lewat pengorbanan Yesus Kristus. Itu kan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang murahan ya. Dan kedua juga keselamatan itu membutuhkan perjuangan kita untuk mentaati seluruh hukum-hukum Tuhan. Jadi hopefully saya bisa menjawab memuaskan pertanyaannya David dan teman-teman semuanya. Bicara tentang freedom ini sesuatu yang penting banget ya, topik yang penting banget. Kita baca satu ayat ya. Ini oke. Galatia 5. Saya boleh jadi enggak? Oh boleh dong. Boleh Bentar, banget. ya. Jadi kan hostnya David. Iya benar maksud saya. Jadi maksud tadi yang ngomongin soal perbuatan gitu ya. Kita kan perlu berjuang gitu kan melalui perbuatan kita. Nah, mungkin aja banyak orang tuh sering kali salah tangkap Pastor. Jadi yang namanya keselamatan itu bukan usaha kita. Nah, akhirnya timbul orang tidak berbuat sesuatu gitu untuk mengerjakan keselamatan itu, Pastor. Nah, kan kata firman Tuhan berkata kerjakanlah keselamatanmu gitu kan. Kita nggak bisa capai maksudnya dengan kuat gagah kita kan, emang dengan pengorbanan Tuhan Yesus sendiri ya kan. Yes. Nah, tapi mungkin gara-gara itu taunya setengah-setengah dan segala macam. Jadi akhirnya tuh orang jadi ngerasa, oh ya udah gue nggak harus berbuat apa-apa dong. Akhirnya gue selamat ya karena gue percaya aja sama Tuhan. Kayak gitu, Pastor, mungkin ya. Silakan lanjutin, Pastor. Tadi saya udah tulis dengan Galatia 5:13, tapi untuk menjawab pertanyaannya David, saya mau pinjam kata-katanya Rasul Paulus ya. Siapa sih nggak tahu Rasul Paulus? Kita orang Kristen pasti tahu. Rasul yang hebat gitu ya. Dibanding dengan Rasul Paulus, saya sih nggak ada apa-apanya lah ya. Waduh, saya merasa masih kecil lah. Rasul Paulus sudah melakukan jabatan kerasulan, menginjil kemana-mana dan ngajar kemana-mana. Tapi 1 Korintus 9 ayat 27, 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi orang dengan kaliber Rasul Paulus saja, dia masih memikirkan kemungkinan bahwa dia ada kemungkinan juga ditolak keselamatannya. Nah, jadi kalau orang yang belum melakukan usaha seperti Rasul Paulus, saya pikir wajar, takut banget dia. Rasul Paulus yang udah punya kaliber kayak gitu aja masih mikirin jangan-jangan aku sendiri ditolak gitu ya. Nah, jadi karena dia punya kesadaran masih bisa ditolak, di sini ditulis apa? Dia melatih tubuh menguasai seluruhnya. Nah, itu kan saya harap bisa menjawab pertanyaannya David dan diskusi kita malam hari ini, bahwa orang tuh harus mengerjakan, harus berjuang supaya keselamatan itu tidak hilang. Yes. Thank you, Pastor. Tadi mungkin Pastor mau lanjutin yang Galatia 5 ayat 13. Iya, Galatia 5:13 kan saya suka ya ayat itu. Ayat itu berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah menggunakan kemerdekaan itu
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi walaupun kita udah dikasih kemerdekaan, kita udah dikasih kebebasan, tapi jangan menggunakan kemerdekaan itu untuk kita jatuh dalam dosa. Jadi kata-katanya Barry Schwartz tadi bagus banget ya. Walaupun kita merdeka, kita bebas, kita punya freedom gitu ya. Janganlah freedom itu membuat kita menjadi orang yang sembarangan, menjadi orang yang sembrono, menjadi orang yang careless, menjadi orang yang tidak peduli. Tapi sebaliknya, freedom itu membuat kita dengan sukarela, dengan sukacita melakukan hukum-hukum Tuhan. Wow, ini udah tinggal 20 menit lagi nih Pastor waktu kita. Nah, sebelumnya saya mau menyapa buat teman-teman yang sekarang lagi menyaksikan saya dan Pastor Nathan. Berarti Anda lagi di acaranya Squish Show. Santuy Squish. Squish Show yang santuy sekali. Jadi kita udah hampir 40 menit ngobrol di sini, nongkrong di sini ya Pastor ya. Mungkin buat teman-teman yang belum menyaksikan ini dari awal, silakan nonton rerunnya tadi di channel YouTube kita di Hope Church Indonesia, terus ada juga di IGTV kita nanti di hopechurch.id ya. Kalau Anda sudah bisa melihat ini berarti kan Anda sudah di Instagramnya dong. Yes. Pastor, nih saya mau tanya juga. Ini tentang kebebasan kita dalam bersosialisasi, ya kan? Dalam berkomunikasi, dalam berkomunitas dan segala macam lah, dan berhubungan dengan manusia lainnya gitu ya. Terutama mungkin nggak cuma di sosial media lah, tapi terutama sebagian besar dari sosial media gitu ya. Sebenarnya sampai di mana ya tanggung jawab kita untuk menjaga bukan menjaga. Jadi kayak sampai di mana gitu kita harus mengerti apa yang kita lakukan itu tidak menyinggung orang lain, tidak membuat orang lain tersinggung. Kan kita bebas-bebas aja kan, mau ngepost apa aja di Instagram itu boleh-boleh aja, betul. Selama tidak melanggar hukum ya kan, selama tidak menyebarkan hoax dan segala macam ya kan. Kita mau tulis apapun di kolom komentar itu juga sah saja. Yang namanya juga sosial media udah ranahnya publik ya kan. Jadi orang bisa nulis, orang bisa baca, orang bisa denger, selama tidak melanggar aturan ya sah saja, itu kan kebebasan, benar ya, Pastor ya. Yes. Nah, cuman kebanyakan mungkin dari kita sampai di mana kita harus menggunakan wisdom kita nih untuk kita tidak membuat orang lain tersinggung. Saya pernah ingat gitu ya, masalah ketersinggungan ini itu berada di orang yang tersinggung gitu, Pastor. Jadi ya kamu mau tersinggung atau enggak, ya itu urusan kamu pribadi gitu loh, bukan karena orang lain gitu loh. Jadi kamu memilih untuk tersinggung atau enggak ya karena kamu sendiri gitu. Nah, cuman pada akhirnya akan ada orang-orang kan yang oh ya udah emang itu urusan lu, lalu tersinggung itu urusan lu. Kalau gue mau ngepost apapun ya terserah gue gitu. Nah, kayak gitu-gitu Pastor. Apakah kita perlu yang namanya harus ngerti perasaan orang lain di saat kita mau ngepost sesuatu? Karena tanpa disadari ya, saya aja pernah mengalami hal itu. Misalkan ketika saya ngepost suatu hal dan segala macam, tidak ada niat buat menyinggung kan, tidak ada niat pasti sama sekali kan, kecuali emang yang lagi berantem gitu kan, sindiran di sosmed itu sudah ada yang kayak gitu. Nah cuma kalau lagi netral aja gitu kan, kita mau post sesuatu, bahkan ngepost ayat dan segala macam, tapi ada aja orang yang tersinggung di Pastor. Nah itu sejauh mana kitanya? Kayaknya David pernah tunjukin ke saya tuh. beberapa kali pernah kayak gitu. Dan itu tuh beberapa kali terjadi gitu. Pastilah kita semua pasti pernah yang ngalamin kayak gitu, yang tadi WhatsApp dan segala macam, namanya nggak tatap muka secara langsung ya kan. Nah itu sejauh mana sih tanggung jawab kita, kebijaksanaan kita untuk tahu kayak gitu kan? Karena kan kita seringkali nggak tahu perasaannya orang. Pastor, apakah kita harus tahu? Itu kayak PR banget sih harus tahu perasaannya orang gitu. Gimana Pastor? Betul. Ini pertanyaan yang menarik banget ya, karena gini loh. Jangankan di sosmed, kadang-kadang saya khotbah aja ya, orang tersinggung loh. Jadi orang bisa mikir, kok nyindir gue ya, pendetanya nyindir gue loh. Padahal saya juga nggak tahu gitu kan. Saya juga nggak ada agenda terselubung buat nembak orang gitu kan. Nah jadi pertanyaannya David ini membuat saya teringat pengalaman pribadi gitu. Ada semua orang pernah mengalami lah pasti. Iya. Jadi nggak usah sosmed, di khotbah gitu ya. Bahkan mungkin kita ngobrol biasa sama teman-teman
nggak cuma berdua kayak kita malam ini, tapi kan ada yang denger banyak gitu ya. Kadang-kadang kita ngobrol rame-rame juga. Lucu gitu, ada orang yang denger menganggap itu sebuah joke, ada orang yang denger menganggap itu sebuah sesuatu yang menyegarkan, tapi statement yang sama itu ada orang yang tersinggung gitu ya. Jadi Betul. kenapa saya bilang tadi ini menarik? Karena ya kembali ke yang menyampaikan motivasinya, tapi juga yang mendengar keadaan hidupnya juga. Nah kan saya pernah curhat ini dengan salah seorang hamba Tuhan yang senior lah ya. Saya curhat, saya bilang, Pak, kok ada ya, saya udah ngomong hati-hati gitu ya, ada yang denger khotbah saya tuh tersinggung gitu ya, padahal saya nggak sengaja bikin suasana jadi chaos, saya nggak sengaja bikin atau nembak orang. Hamba Tuhan yang senior ini memberi sebuah jawaban yang bijaksana banget. Oh, itu bijaksana ya, keren tadi. Dia bilang gini, waktu kita megang jeruk, waktu kita pegang jeruk, atau mungkin itu jeruk nipis atau lemon gitu ya, terus kita bercanda sama teman kita taruh di kulitnya, nah, kan seger kan ya. Jadi apalagi kalau jeruknya itu udah datang dari kulkas gitu ya, seger, taruh di kulit orang kan seger, mana ya contohnya gitu ya. Nah, gitu kan, seger ya. Tapi ada orang, walaupun itu sahabat kita, ada yang bisa marah loh. Kenapa? Terus kita kasih lemon yang sebetulnya menyegarkan. Lemon kan menyegarkan kulit. Tapi waktu kulitnya luka, itu bukan menyegarkan. Itu melukai, itu rasanya perih. Kita sampaikan sebetulnya menyegarkan buat orang banyak. Tapi karena dia memang lagi terluka, dia jadi tersinggung. Wow. Jadi kan, saya ingat banget. Jadi kata-kata statement tersinggung itu adalah nomor satu, kita yang menyampaikan motivasinya apa. Kalau kita memang motivasinya salah, memang bisa nyinggung orang. Tapi kalau motivasi kita benar, ada yang tersinggung, berarti itu ada something wrong dengan orang itu. Dan saya pikir sama dengan sosial media ya. Memang kita mesti hati-hati menggunakan sosial media. Ngapain juga kita pamer gitu ya di sosial media. Kalau saya sih nggak suka pamer lah ya. Ya saudara tahu kan di sosmed saya isinya apa gitu ya. Nah jujur malam ini saya ngomong, kalau ada yang merasa begitu, saya nggak pernah nyindir siapapun. Saya nggak pernah punya agenda buat nyindir siapapun. Jawaban saya ya tinggal dimundurin tadi kalimatnya beberapa detik yang lalu. Kenapa ada orang yang tersinggung? Ya mungkin karena memang dia terluka di posisi itu, di area itu dia terluka. Jadi waktu ada orang ngomong ya jadi terluka. Ya contohnya sosmed yang sederhana aja. Ada orang yang punya kepahitan pergi ke puncak gitu ya. Terus kita ke puncak foto-foto. Kita ke puncak foto-foto, taruh di sosmed, apa salahnya gitu kan ya. Tapi karena ada orang yang kepahitan dengan puncak, dia jadi tersinggung dengan foto kita di puncak. So what gitu loh. Betul. Tapi ini menarik banget ya, kita ngomongin soal kebebasan dan bijaksana, wisdom gitu ya. Nah, kalau misalkan memang nih, kadang-kadang kita ngerasa gimana ya, kalau kadang kita tahu nih kalau postingan kita nih akan berpotensi ya Pastor ya, berpotensi menyinggung seseorang. Tapi mungkin niat kita nggak seperti itu, tapi kita tahu nih, loh jangan-jangan kalau gue posting nanti ada yang tersinggung, ada yang ngerasa nggak enak atau segala macam. Nah itu kita gimana ya, sebenarnya kita masih terus harus maju kan gue bebas dong, terserah lu mau tersinggung apa enggak, tapi gue nggak bermaksud menyinggung gitu. Apakah kita juga mesti harus memperhatikan perasaannya dia, Pastor? Maksudnya dalam artian kita mungkin tahu nih kalau kita posting ini dia akan sedikit baper mungkin, atau sedikit tersinggung gitu ya. Tapi niat gue ngepost bukan buat itu gitu, tapi gue pengen ngepost karena gue senang mau ngepost ini gitu. Nah itu gimana ya Pastor ya? Jadi menentukan kita pengen bebas, tapi dari sisi kita juga harus wise juga, harus punya wisdom juga gitu Pastor.
Nah, kalau itu pengalaman saya sih kadang-kadang kita tanya orang terdekat kita lah ya. Bisa pasangan hidup kita, bisa sahabat kita, bisa tim pelayanan kita. Ya kita bilang, kalau gue nulis ini kira-kira gimana gitu ya. Kalau gue ngomong ini kira-kira gimana. Bahkan kalau saya khotbah pun kadang-kadang saya juga teman-teman kita, tim kita, orang-orang terdekat kita, pasangan kita bilang, oh bagus diomongin. Nah itu kan membuat kita jadi sedikit, bukan sedikit ya, membuat kita jadi, iya nggak apa-apa ya. Nah tapi kalau orang sekeliling kita yang ngomong, lu gila, lu jangan ngomong begitu lu, bahaya lu. Ya seenggaknya kita pikirin juga gitu kan ya. Ya jangan tabrak tembok lah istilahnya gitu. Jadi wisdom kita bisa dipakai ya, Pastor ya. Iya, benar. Mungkin sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, kita juga harus ngelihat timingnya. Kalau timingnya salah, itu kan jadi masalah. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, timingnya juga harus tepat gitu. Wow. Gitu sih. Jadi melihat dari semuanya, Pastor, jadi kontennya yang mau diutarakan, terus lihat dari timingnya juga. Jadi itulah gunanya wisdom ya. Itulah gunanya kita punya bijaksana gitu ya, Pastor. Jadi kita juga bisa melihat meskipun kita bebas, tapi kita juga mesti melihat orang lain seperti apa gitu ya. Apakah contohnya, orang lain akan terbuka? Saya tiba-tiba ingat ya, kan kita punya teman-teman yang dari agama yang berbeda ya. Beberapa bulan lalu teman-teman kita yang beragama Muslim kan puasa. Ya kalau lagi musim puasa jangan ngepost gambar makanan lah gitu kan. Itu kan sebuah bukti kita menghormati, menghargai mereka gitu. Walaupun kalau kita ngepost makanan sebetulnya juga nggak salah, itu kan hak-hak kita juga. Tapi itu tadi kita mau menjadi orang yang punya rasa tenggang rasa gitu. Tenggang rasa betul ya? Betul. Toleransi, tenggang rasa. Ya. Contohnya itulah. Wah ini keren nih. Berarti kalau freedom digabung sama wisdom jadinya tenggang rasa ya, Pastor ya. Dia toleransi. Dapat rumusan baru. Wisdom, freedom. Oke. Keren banget. Ini semakin seru ya, tapi kita waktunya udah mulai menipis, 8 menit lagi nih tinggal timer di Instagram. Mungkin teman-teman yang mau nanya nggak usah nanya dulu ya, karena udah 38 menit lagi. Tapi kalau masih maksa mau nanya ya silakan nanya lah. Nanti kalau bisa sempat dijawab, tapi kalau nggak sempat kita akan pakai di hari Kamis nanti ya, Pak. Kita jawab juga. Kita jawab. Tapi jawabannya kalau nggak sempat kan kita jawab. Iya betul. Iya. Jawabannya nggak sekarang ya, jawabannya nanti ya. Sekarang ya. Iya. Ya, oke, Pastor, saya mau nyapa dulu nih. Halo teman-teman, jumpa lagi yang baru join mungkin bersama Pastor Nathan dan saya David Nuk. Kita lagi di acara kesayangan kita, paling kalau bukan Squish Show, Santuy Squeeze. Santuy Squeeze. Nah, karena berhubung waktu kita sudah tinggal sedikit, mungkin teman-teman belum menyaksikan Squish Show edisi Wisdom and Freedom dari awal. Teman-teman bisa langsung ke channelnya YouTube kita di Hot Church Indonesia, tapi jangan sekarang, soalnya belum diupload dong, live. Ada di videonya Hot Church ya, dan nanti di Facebooknya juga di Hot Church Indonesia. Jangan lupa tuh di follow, di like, di subscribe. Nah, Pastor, ini mungkin menutup ya, Pastor ya, kata-kata menutup Pastor. Soalnya saya nggak mau kehabisan waktu lagi, saya nggak mau akhirnya jadi nggak bisa nutup acara. Itu seringkali terjadi karena waktu. Jadi kita punya manajemen waktu yang baik. Nah, Pastor, ini kita sekalian penutup, sekalian saya mau nanya terakhir ya. Hubungannya antara wisdom dan freedom, apakah bisa dipisahkan ataukah harus jadi satu? Ketika kita mau bebas, ya kita mesti bijaksana dong gitu. Atau seperti apa nih, Pastor, sekalian closing statement. Silakan. Kalau hari Kamis yang lalu kan freedom and responsibility ya. Jadi kemarin saya sekilas menyampaikan statement orang yang sudah menunaikan kewajibannya, bisa dibilang dia memasuki tahapan baru namanya kebebasan.
selama dia belum menunaikan tanggung jawabnya, ya nggak bisa dibilang dia bebas karena dia masih dikejar-kejar oleh tanggung jawabnya gitu kan ya. Contohnya anak sekolah gitu kan ya, waktu kemarin saya udah ngomong, buat saudara yang pengen tahu ya tinggal di rerun aja. Nah untuk wisdom and freedom saya pikir ini sangat erat juga. Kenapa? Hanya orang yang wise, hanya orang yang bijaksana yang bisa menggunakan kebebasannya dengan baik tanpa melukai yang lain. Nah kalau dia hanya mengutamakan freedom, dia akan punya kecenderungan dua hal aja sih, melukai diri sendiri dan melukai orang lain. Nah kita sebagai orang Kristen tambah satu, melukai Tuhan, melukai hati Tuhan. Nah kalau kita menjadi orang-orang yang wise, orang-orang yang penuh dengan kebijaksanaan atau freedom, atau wisdom yang bisa kita baca secara lengkap di kitab Amsal. Kitab Amsal kan banyak bicara tentang wisdom ya. Nah jadi waktu kita menjadi orang yang berhikmat, berakal budi, bijaksana, ternyata kita akan menggunakan freedom itu dengan luar biasa, dengan nikmat. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang dianggap orang bukan freedom, tetapi waktu kita melakukan tanggung jawab kita dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan, kita juga akan enjoy di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Seperti yang orang anggap, aku mau dong freedom, aku mau freedom. Nah waktu kita melakukan itu semua dengan penuh kebijaksanaan, sebetulnya kita melakukan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Thank you banget Pastor Nathan sudah mau berbagi ilmunya sama kita, sehingga kita jadi tahu nih wisdom and freedom. Memang Tuhan juga memberikan kita kebebasan tentunya ya Pastor ya, tapi Tuhan juga nggak buat kita jadi kayak robot gitu, jadi kita bebas melakukan segala sesuatu, tapi pasti ada konsekuensinya kalau kita nggak berhikmat ya, kalau kita nggak bijaksana. Tadi Pastor Nathan udah bilang punya wisdom. Keren banget Pastor hari ini. Thank you ya sekali lagi buat Pastor Nathan yang mau meluangkan waktunya. Thank you juga sudah meluangkan waktu jadi host yang luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join, apalagi teman-teman yang join dari awal sampai hampir jam 8:30 ini. Nantikan Squeeze Show berikutnya ya, Pastor Nathan. Squeeze Show, santuy squeeze. Siap, lagi Pastor. Saya kan ngagetin aja sebenarnya. Tapi saya waspada. Oh iya, mantap, Pastor selalu siap. Ya jadi host atau yang jadi narasumber harus siap memang. Jadi Pastor Joni siap-siap ya, belajar Pastor Joni. Jadi harus kalau dikagetin. Nah, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jadi buat teman-teman yang baru saja menyaksikan gitu ya, udah telat. Tapi gak usah khawatir, Anda nanti bisa melihat ceritanya. Ada yang punya itu, ada yang punya nadanya. Oh, iya. Santuy sekali. Jadi buat teman-teman yang baru saja menyaksikan udah telat, tapi nggak apa-apa, jangan khawatir karena nanti kita bisa menyaksikan rerun ya di channel YouTube kita. Kita punya channel YouTube. Jadi langsung aja di subscribe dulu di Hope Church Indonesia. Di Facebook kita juga ada Hope Church Indonesia dan di IG kita di hopechurch.id. Nanti IGTV-nya akan ada. Oke? Yes. Ya, itu aja guys. Sampai ketemu lagi hari Kamis di jam 20.30 ya. Di jam 8:30 karena kru kita lagi sibuk banget. Sudah mulai kerja. Jadi kerja semua. Jadi kita mulai jam 8:30. Ada yang spesial di Squeeze Show kita di hari Kamis nanti. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan. Ini benar-benar spesial. Yes. Oke, itu thank you Daniel udah kasih youtube.com ya. youtube.com sudah kasih linknya. Oke, sampai ketemu lagi di hari Kamis di acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Squeeze Show. Santuy squeeze.